pakai masker. Ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Rumah Allah ada aturannya. Kita lihat barusan bagaimana arogansi sikap agamanya. Jelas ini bukan manusia yang bersikap, bukan, tapi setan, tapi iblis. Bayangkan 10-20 tahun ke depan Indonesia jika punya ajaran agama seperti ini, keberagamannya akan seperti apa? Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui bersama informasi di berbagai media sudah mengkabarkan bahwa di Bekasi ini sudah tidak bisa menampung pasien COVID. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah memberikan sembuh kepada setiap orang yang kena gejala ini. Mudah-mudahan Allah memberikan sembuh. Mudah-mudahan di Bekasi khususnya, di Jawa Barat, virus corona ini cepat menghilang, atau khususnya di Indonesia. Tetapi bagaimana upaya kita mencegah virus corona ini yang penting. Karena bagaimanapun kemudian takdirnya, syariat itu menjadi sebuah kewajiban. Artinya jalan untuk supaya virus corona ini menghilang, manusia harus lakukan. Salah satunya memakai masker, menjaga jarak, ya kan gitu, hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya kita di dalam rangka pencegahan penyebaran, menekan upaya kita tuh. Kita hanya bisa berupaya, memang kita hanya bisa berupaya. Yang memastikan itu adalah Allah. Yang kemudian nanti Allah akan menghilangkan virusnya atau enggak, itu terserah beliau. Tetapi bahwa mencegah adalah kewajiban manusia, itu adalah iya. Ya, karena Islam tidak mungkin mengharuskan hambanya untuk bahkan mendekati yang namanya penyakit. Bahkan kan bagaimana kebijakan Saudi kita sudah tahu. Urusan haji loh. Sebuah kewajiban dibatalkan karena madarat. Karena bakal terjadi kemudian celaka yang lebih besar. Kalau misal ada perkumpulan, apalagi di berbagai negara. Virus corona ini menjadi sebuah kenyataan. Dan menjadi bukti bahwa manusia itu tidak ada yang jago. Manusia itu tidak ada yang kuat. Manusia itu tidak bisa ada yang sok-sokan. Saya mah kebal virus, saya mah ABCD, EFGH dan sebagainya. Tidak memandang bulu, mau itu ulama, mau itu santri, mau itu pejabat, mau itu rakyat, semuanya bisa kena virus. Oke. Dimanapun, ya, dimanapun, mau di pasar, mau di masjid, mau di mall, mau di kuil, ada kemungkinan, bahkan bukannya di Ka'bah sekalipun, ya, di Ka'bah sekalipun, di Madinah ada kemungkinan. Maka kebijakan Saudi ini sangat tepat kemarin, ya, sangat tepat. Kebijakan pemerintah yang kemudian diributkan oleh orang yang sedikit cara nalarnya, cara berpikirnya diributkan itu. Padahal rasional. Tidak kemudian kita harus berpikir panjang untuk mengafirmasi kebijakan pemerintah tentang ketidakberangkatan jamaah haji. Oleh pikiran yang sederhana pun bisa dirasionalkan. Oke lah, bisa diterima gitu loh. Kemudian ada orang-orang yang bahkan tidak bisa berpikir sependek itu. Ada di Indonesia. Dan buktinya memang jelas.
Saya ingin membahas ini nih. Kemarin itu bulan-bulan kemarin itu ada yang sampai viral ya. Bagaimana seorang takmir masjid dengan atas nama agama mengusir jamaahnya yang sedang berupaya mencegah penyebaran virus corona dalam masjid, bos. Fakta ini. Ya, ini fakta. Dia mengeluarkan dalil Al-Qur'an. Orang-orang seperti ini masih banyak di Indonesia. Orang-orang seperti ini masih banyak di Indonesia. Nah, kemudian kita harus sadar sama-sama bahwa beragama ini kalau tidak memakai akal ya bakalan menjadi sangat amburadul, acak-acakan. Tidak akan sesuai dengan porsinya. Karena mau bagaimanapun agama itu untuk orang yang berakal. Maka bagaimana mengimplementasikan sikap kita bahwa ini adalah perilaku agama atau tidak harus dicerna dulu oleh akal. Ya. Logika kita kalau mau mencegah virus corona harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Logika sederhana. Pikiran kita nyampe ke sana. Susah kalau hanya kemudian memakai ayat. Itu pun implementasinya nggak tepat. Menghakimi orang karena memakai masker. Padahal dia pun sedang menjalankan syariat Islam. Ya, sedang menjalankan. Syariat agama. Mencegah penyebaran virus atau penyakit. Penting ini. Karena sekarang kan kemudian di Bekasi ini menjadi mengerikan saya melihatnya. Ya Allah, Rabbi. Sampai pasien itu nggak bisa terkendali. Kamar-kamar sudah penuh. Sudah di emperan. Naudzubillah min dzalik. Boleh jadi akibat ketololan takmir masjid kemarin. Salah satunya. Boleh jadi tuh. Dia menganggap bahwa di rumah Allah nggak mungkin ada virus. Di masjid. Kalau kemudian pikiran Anda itu mampu diafirmasi oleh agama. Atau jangan dulu oleh kemudian ajaran yang sejati agama. Oleh mayoritas umat Islam. Yang saya kira tidak sembarangan mengeluarkan sikap. Misal salah satunya di Makkah, di Arab Saudi. Madinah saja ditutup, Makkah saja ditutup oleh orang di luar daerahnya. Kenapa? Akibat virus. Kemudian Anda sok-sokan. Bukan kita tidak percaya bahwa kemudian di dalam masjid ada keselamatan. Bukan tidak percaya. Cuma kan persoalannya ada upaya manusia untuk kemudian bisa selamat di dalam masjid. Kalau kemudian patokannya hanya membabi buta tanpa dipakai rasional. Bayangkan misal gini, dalam masjid itu tempat selamat, maka tidak mungkin ada kekacauan di dalam masjid. Tidak mungkin, ya. Masjidil Aqsa. Ya. Bagaimana orang ketika sholat Jumat dipredel oleh orang Israel. Kalau patokan itu menjadi nyata tanpa ada upaya manusia, maka tidak mungkin orang di dalam masjid dipredel oleh orang-orang Israel. Peluru nggak bakalan nyampe ke dalam masjid. Karena sudah dibentengi oleh kekuatan Allah. Tidak mungkin masjid membuat orang luka, bahkan meninggal. Tapi kan faktanya ada, bener gak? Artinya apa? Jangan sampai kita tidak memakai logika di dalam beragama. Keselamatan iya. Cuma kalau yang sifatnya duniawi itu harus kemudian pakai logika dong. Ya, pakai logika. Ini takutnya lupa sahabat-sahabat sekalian. Kita akan nonton bagaimana kemudian si takmir tersebut memarahi orang yang masuk ke dalam masjid yang memakai masker. Saya miris melihatnya. Allahu Akbar. Jangan makan-makan, ini kan masjid. Jadi kita mah ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Rumah Allah ada aturannya.
pengurusnya ibarat bukan bapak, pengurus kayak kita kata umum, nggak bisa. Gitu. Dan ibu ini ibu suaminya. Ya udah mendingan Loh, nyari mending bawa aja. Ya. Ini udah mobil polsek di sana. Panggil polsek yang kemarin, polsek yang kemarin. Iya, polsek udah sering kemana ya? Pakai masker. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita mah ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, di dalam agama bilang, siapa orang yang Al-Quran, surah Al-Imran ayat 96, dikatakan paman daholahu kan aman. Orang yang masuk ke dalam masjid itu aman. Itu Al-Quran. Terus mau apa sih? Mau apa? Lu mau bikin peraturan? Ada ini lu mau apa? Gambar ini. Ya udah kamu mau apa ini? Pemerintah pengaturan, ulama itu pengaturan. Lu itu salah ya, itu pemerintah. Enggak bisa. Ulama lebih tinggi dari pemerintah. Karena enggak ulama. Dulu ya. Ini kita melihat bagaimana sikap orang beragama hari ini. Seperti ini, Bos. Ini orang tua. Ini kalau saya lihat yang memarahinya bahkan masih muda. Dipentak-pentak, ditunjuk-tunjuk. Itu kehajaran agama. Itu kehajaran Islam. Mari berpikir coba. Mari gunakan pikiran kita. Untuk mencerta, untuk memverifikasi. Mana sih ajaran Islam yang benar-benar kemudian diperintahkan oleh Allah, oleh agama. Masa seperti ini? Orang sedang berupaya untuk kemudian mencegah virus corona datang ke tubuhnya, dimarah-marahi dengan dalih agama. Anak muda yang marahinya, bentak-bentak orang tua. Ini ajaran agama apa ini, macam apa ini? Ajaran agama macam apa yang seperti ini? Ajaran agama macam apa? Etikanya sudah hilang, akhlaknya sudah hilang. Etika itu yang paling penting. Hilang, bro. Hilang etikanya. Dengan dalih agama. Ini jangan salah ya. Jangan salah. Kalau kita beragama, menyembah Allah. Ya, kita beragama menyembah Allah. Jangan lupa manusia. Kalau kita hablun minallah, jangan lupa hablun minan nas. Kalau kita hablun minan nas, jangan lupa hablun minal alam. Penting ini. Trilogi. Ini yang saling keterkaitan, keterikatan. Gak bisa dipisahkan. Kita kemudian dalihnya hablun minallah, tetapi menyingkirkan kemanusiaan. Bullshit. Bullshit itu. Hilang etikanya atas nama agama. Atas nama moral. Agama itu moral. Agama itu sama dengan etika. Agama itu sama dengan akhlak. Kan Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Apakah tiruannya seperti ini? Ajarannya seperti ini? Silakan aja pikirkan. Gunakan logika kita. Enggak, saya sebel kok nih lihatnya ya. Saya sebel banget. Kok sepede itu gitu loh. Menganggap bahwa itu adalah perilaku agama. Benar-benar yang dilakukannya itu adalah perilaku yang diperintahkan oleh Allah. Padahal sangat menyimpang. Sangat menyimpang. Sangat menyimpang. Saya tegas katakan ini. Ini kejadiannya 1 bulan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun ke belakang, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun ke belakang. Artinya apa? Bahwa orang hari ini yang punya pemikiran monoton di dalam beragama sangat banyak sekali. Boleh jadi kena terhadap anak muda, generasi bangsa. Bayangkan 10-20 tahun ke depan Indonesia jika punya ajaran agama seperti ini, keberagamannya akan seperti apa? Keragamannya akan seperti apa? Kebinekaan kita akan dirawatnya oleh siapa? Astagfirullahaladzim. Teruskan ya. Sebel-sebel juga saya teruskan nih.
Biar jadi pelajaran aja. Pernah nggak ulama udah marah? Saya mau minta, saya tidak makan, tidak mau bapak, saya masuk masjid, mau bapak. Betul. Rumah Allah ada aturannya. Aturan saya nggak lagi masjid, saya lagi pakai masker. Itu kan Iya. pemerintah. Itu pemerintah. Hah? Kalau gitu berarti nanti saya akan bilang kalau nama masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Betul. Kan ada dalilnya. Ya, tapi Saya cuma nyalain. sekarang mana kamera kita Nah, mungkin betul. kita sampaikan aja. Udah sampein aja, bapak polsek aja sekarang. Kamu sampein aja. Iya kan gampang kan? Gak usah berdebat kita. Bapak nggak usah berdebat, kita sekarang polsek aja. Hah? Ya, Bapak Bapak usir saya, kalau kamera yuk. Bapak usir saya nggak bisa Iya, sini kan? saya pakai masker kan, Pak. Iya, nggak boleh. Yang nyuruh nggak boleh sholat siapa? Saya nyuruh keluar bapak ini. Ini maskernya, maskernya. Masker. Jangan masker. Kalau mau keluar dari sini. Loh, tapi kan bisa saya. Lah iya. Karena itu kalau ikut peraturan. Mau apa? Apa lu? Kalau mau apa? Apa lu? Mau lu apa? Lu sekarang ngapain di sini? Dia mau apa? Pak, intinya sekarang Segarang itukah orang punya sikap beragama? Garang banget, seram saya melihatnya. Jangan salahkan orang lain jika fobia terhadap orang-orang Islam. Jangan salahkan. Karena banyak orang-orang Islam yang masih punya ajaran, pemikiran, implementasi ajaran agama seperti ini. Jangan salahkan orang lain. Introspeksi diri kita tuh. Dan ajaran model seperti ini jangan sampai berkembang biak di Indonesia. Intinya saya akan berpesan seperti itu ya. Jangan sampai berkembang biak di Indonesia. Jangan sampai stop. Sadarlah bahwa sikap keagamaan model seperti ini adalah cacat saya kira. Cedera tuh. Enggak mencerminkan orang yang beragama Islam sama sekali. Enggak. Mencerminkan apa tuh ya? Brutal seperti ini. Hati-hati ya generasi muda. Hati-hati dengan doktrin agama, dengan doktrin ajaran agama. Hati-hati. Satu kali lagi yang sangat penting, jangan sampai dengan dalih agama kita menghancurkan bebas saja manusia. Jangan sampai dalihnya agama. Kita tahu kaum Khawarij dulu dengan dalih agama, dengan dalih Al-Quran, dia membunuh sesama umat Islam. Kelompok Sayyidina Ali, kelompok Muawiyah. Atas nama agama. Terus. Bahkan Al-Quran, dalil yang dipakainya Al-Quran membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang dari kecil bersama Nabi dikafir-kafirkan oleh mereka. Berlandaskan Al-Quran. Kurang ajar. Dan pemikiran yang seperti ini adalah sangat ditentang oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu tuh sempat ada cerita, ada kisah menarik. Satu lagi ya. Ada orang pulang dari tempat jihad. Wah, habis jihad bos. Bersih nggak? Bersih. Mulia nggak? Mulia. Jihad di medan peperangan. Kemudian orang tersebut itu, wah, tampilannya sangat hebat sekali ya. Wah, berjubah, jenggot dan sebagainya lah. Pokoknya mencerminkan orang agamis banget gitu loh. Kemudian dia masuk ke dalam masjid bermaksud untuk sholat. Rasulullah ada di dalam masjid tuh. Kemudian Rasulullah ngomong kepada sahabat. Itu yang barusan masuk ke dalam masjid itu setan. Ih, aneh. Kok orang baru pulang jihad mau masuk masjid, mau sholat, kok dikatakan setan? Apa maksudnya nih Rasulullah? Saya melihat di dalam hatinya dia merasa paling suci di antara orang yang ada di dalam masjid. Padahal di dalam masjid ini ada saya. Dia merasa karena dia baru pulang jihad, kemudian langsung mau sholat berjamaah, dia merasa orang yang paling baik di dalam masjid ini adalah dia. Padahal di dalam masjid ini ada saya. Saya tahu hatinya sedang dikerumuni setan. Kita lihat barusan bagaimana arogansi sikap agamanya. Jelas ini bukan manusia yang bersikap, bukan, tapi setan, tapi iblis.
yang menyelimuti hati dan pikiran serta sikapnya sehingga berperilaku yang seperti setan dan iblis. Hati-hati dengan ajaran agama seperti ini, dan ini masih banyak berkembang biak di Indonesia. Jangan sampai anak kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita punya doktrin ajaran agama yang model seperti ini. Berbahaya. Indonesia 10-20 tahun ke depan siapa kalau bukan anak muda? Dan kalau misal punya anak muda yang seperti ini, maka kacau lah udah. Kacau udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya baru bisa buat video ya hari ini setelah 2 minggu. Saya selalu reupaya betul. Tapi bahwa itu adalah yang sangat bermanfaat, saya kira. Baru bisa tampil hari ini ya. Mohon maaf karena jadwal sangat padat, kesibukan sangat luar biasa. Tidak bisa saya tinggalkan ya. Ini pun sambil ngopi, menyempatkan waktu untuk menyapa sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.